warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang kami hormati Kepala Sekolah SD Negeri Cilangkap 3 Bapak Sudarman SPDMM, yang terhormat para Dewan Guru, operator beserta karyawan SD Negeri Cilangkap 3, yang kami hormati para orang tua wali murid kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang berbahagia di rumah, yang kami sayangi dan kami banggakan, siswa-siswi kelas 1 sampai dengan kelas 6 SD Negeri Cilangkap 3, anak-anak yang solih dan solihah, yang tentunya sudah mengikuti peringatan Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita laksanakan secara virtual di pagi yang berkah ini. Hadirin Bapak Ibu Guru, Ayah Bunda serta anak-anakku sekalian, adalah merupakan tanda syukur yang utama tatkala kita mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai ungkapan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang senantiasa memberikan kita rahmat, kasih sayang, nikmat kesehatan serta kesempatan sehingga kita dapat hadir melalui Zoom di acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1443 Hijriah dengan tema Isra Mi'raj sebagai momentum meningkatkan ibadah dan bangkit dari pandemi COVID-19, dan adalah merupakan bukti tanda cinta kita kepada Rasulullah tatkala kita menyenandungkan sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Seraya kita memanjatkan harapan semoga Allah menetapkan beliau sebagai suri tauladan utama kita hingga akhir hayat, sehingga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin ya robbal alamin. Ayah, bunda, dan anak-anakku yang berbahagia, dan semoga Allah muliakan. Selaku penata acara, kami bersama panitia acara peringatan Isra Mi'raj hari ini telah mengemas kegiatan ini ke dalam serangkaian acara yang ringkas dan padat tanpa menyampingkan makna peringatan Isra Mi'raj ini. Setelah memasuki acara yang pertama, marilah kita buka acara ini dengan membaca suratul Fatihah bersama-sama. Semoga acara kita pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, serta mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, serta acara kita pada hari ini semoga dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Amin. Amin ya rabbal alamin. Ala hazihi niyah wa bi kulli niyatin sholihah wassalamah wal barakah. Wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna wal muslimina amin. Alhamdulillah. Baiklah, memasuki acara yang kedua yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Guru kita Al-Ustaz Bapak Khotibul Umam SPD. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi yang cerah ini, mari sama-sama kita menengadahkan tangan kita, mengangkat kedua belah tangan kita untuk bermunajat kepada Allah agar acara kita memperingati hari Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad bisa diberi kelancaran dan semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal mu'minat wa alif baina qulubihim wa aslih zata bainahum wansur ala aduwika wa aduwihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nasta'inuka. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma inni as'aluka bi musyahadati israri al-muhibbin wa bil halawati as-sahsati biha sayyidil mursalin hina asrarta bihi lailata as-sabil wal isrin anirham qalbiya al-aziz tujib tada'wati ya akramar akramin. Allahumma tahhir lisani minal kazabi wa qalbi minan nifaqi wa amali minar riya'i wa basari minas hiyanati fa innaka ta'lamu ha'inata ayyun wa ma tuhfis sudur. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah dan terima kasih kepada Bapak Khotibul Umam SPD yang telah memimpin pembacaan doanya. Beliau tadi mengajak kita berdoa agar kita sampai kepada bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Amin. Memasuki acara yang ketiga yaitu lantunan ayat suci Al-Quran. Pada kali ini akan dibawakan oleh Ananda Prisa Alaris Ramdhani dari kelas 3C yang akan membawakan hafalan surat Al-A'la. Kepada Ananda Prisa dipersilahkan. Ya.
Enggak ada jalan ya. Ini nih. Jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Surat Al-A'la. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Allazi khalaqa fasawwa. Wallazi qaddara fahada. Wallazi akhrajal mar'a faja'alahu gusaan ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra. Fadzakir in nafa'atiz zikra. Sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa allazi yaslan naral kubra summa la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Bal tu'siruna hayatad dunya wal akhiratu khairum wa abqa. Inna hadza lafis suhufil ula. Suhufi Ibrahim wa Musa. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sadaqallahul azim. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya, khususnya kepada yang membaca dan umumnya bagi kita yang mendengarkannya. Terima kasih. Tadi teman kalian sudah membacakan surat Al-A'la yang bernama Prisa Alaris Ramdhani dari kelas 3C. Alhamdulillah ya. Untuk selanjutnya, anak-anakku diharapkan tenang semuanya dan memperhatikan karena acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Cilangkap 3, Bapak Sudarman SPD MM. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, usolli wa usolli ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu guru yang dirahmati Allah dan seluruh karyawan SDN Cilangkap 3
orang tua siswa SDN Cilangkap 3 dari kelas 1 sampai kelas 3 yang dirahmati Allah, serta anak-anakku yang soleh dan solehah, siswa SD Negeri Cilangkap 3 dari kelas 1 sampai kelas 3 sampai kelas 6. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita pada hari ini bisa melaksanakan salah satu agenda kita, yaitu memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada pengikutnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama saya memperkenalkan diri karena mungkin baru kali ini saya bisa bertatap muka secara virtual, bahwa saya sejak tanggal 1 Januari 2022 ditugaskan di SDN Negeri Cilangkap 3 ini sebagai kepala sekolah. Sudah barang tentu barangkali ada yang ingin mengenal nama saya. Nama saya Sudarman, kalau biasa kita panggil Pak Darman. Tinggal di Kampung Tapos, Jalan Bakti Suci nomor 9, dekat SMK Negeri 1 Depok atau yang disebut dengan Wandek. Bapak Ibu sekalian, pertama bahwa sejak tanggal 1 Januari 2022 kami ditugaskan di sini untuk memimpin SDN Negeri Cilangkap 3 dengan harapan bahwa SDN Negeri Cilangkap 3 ingin lebih maju, lebih baik, prestasi yang meningkat, baik akademik maupun non-akademik. Sudah barang tentu dengan SDM yang kita miliki, saya percaya dan yakin bahwa SDN Negeri Cilangkap 3 ini akan lebih maju lagi. Oleh karenanya, mohon dorongan dan bantuan dari seluruh orang tua siswa agar SD kita yang kita banggakan menjadi SD yang dapat kita banggakan, dapat menghasilkan generasi yang soleh-soleha, berakhlak karimah, serta menjadi harapan bangsa yang menjadi tumpuan bangsa kita ke depan. Yang paling mendasar sebetulnya bahwa kita pada masa pandemi ini kita akan lebih menekankan kepada pembinaan karakter, pembinaan akhlak mulia, ya. Karena untuk pengetahuan sudah barang tentu pelaksanaannya sangat terbatas, sehingga target yang akan kita capai itu tidak semaksimal ketika kita melaksanakan tatap muka, ya. Nah, itu yang harus kita perhatikan oleh kita semua. Kemudian saya sangat beramal apresiasi kepada panitia pelaksana peringatan Isra Mi'raj, kepada guru-guru, kepada anak-anak sekalian yang hari ini hadir, yang dapat mengisi acara. Mudah-mudahan kalian ke depan menjadi anak yang soleh-soleha, berprestasi khususnya di bidang pendidikan agama. Nanti ada yang namanya lomba keterampilan agama atau loketa. Nah, kalian yang hari ini hadir, insya Allah ke depan kita bisa ikutkan menjadi peserta loketa, ya. Itu saja barangkali yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf atas segala kurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah kita dengarkan bersama
sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri Cilangkap 3, yaitu Bapak Sudarman SPD MM. Anak-anak semuanya sudah kenal ya dengan Bapak Kepala Sekolah kita. Alhamdulillah, kita doakan Bapak Kepala Sekolah kita agar selalu Allah berikan kesehatan, Allah lancarkan segala urusannya, dapat melaksanakan tugas dengan baik dan lancar di dalam memimpin sekolah kita yang sangat kita cintai ini. Dan semoga Bapak bisa memimpin kita semuanya menuju lebih baik lagi, agar kita yang berada di sekolah SD Negeri Cilangkap 3 ini menjadi lebih maju lagi. Amin ya robbal alamin. Anak-anak semuanya, kayaknya tegang ya. Ya, kita sholat dulu bersama-sama ya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi. Alhamdulillah, karena di hari Jumat adalah waktu yang sangat diijabah oleh Allah apabila kita banyak membaca sholawat. Insya Allah kita akan mendapatkan syafaat atau pertolongan dari Nabi Muhammad nanti di hari kiamat, di mana tidak ada satu manusia pun yang dapat menolong dirinya atau menolong orang lain. Manusia satu-satunya yang dapat menolong kita adalah hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tidak mengakui atau tidak mau membaca sholawat untuk Nabi kita, nanti Nabi kita pun tidak akan mau mengenal kita. Mau sholawat yang pendek boleh, apalagi yang panjang boleh, ya. Sholawat yang paling pendek itu Shollallahu ala Muhammad, Shollallahu ala Muhammad, tuh ya. Kalau yang panjang tidak hafal, yang pendek saja. Pokoknya di hari Jumat banyakin sholawat. Untuk acara selanjutnya yaitu penampilan pidato dari teman kita dari kelas 1C yang bernama Ananda Atalah Ezar Mahardika. Kepadanya dipersilakan. Silakan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, mari kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah menikmatkan hidayahnya kepada kita sehingga bisa berkumpul di tempat ini.
Ibu, bapak guru yang saya hormati dan teman-teman yang saya cintai, pidato yang saya akan sampaikan ada tentang menjaga kebersihan lingkungan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai orang yang bersih. Jadi mari kita menjaga kebersihan dan menciptanya keselamatan dan kebaikan untuk diri kita maupun orang lain. Dengan mengajarkan kebersihan anak-anak, mengajarkan anak-anak mandiri dan terbiasa mengatasi hal-hal yang sudah diselesaikan, serta kelak menjadi anak yang cerdas, anak yang sehat, dan anak yang suka berbuat kebaikan. Seperti kita ketahui, zaman sekarang masih banyak orang-orang abaikan menjaga kebersihan lingkungan, dibiarkan sampai jadi kotor. Demikian pidato yang saya sampaikan. Semoga manfaat akhir kata yang ucapkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan ya, Atala. Itulah tadi penampilan pidato dari Atala. Untuk penampilan selanjutnya yaitu hafalan surat Al-A'la yang akan dibacakan oleh teman kita yang kecil juga dari kelas 1D, yaitu Ananda Muhammad Raka Al-Mahdali. Kepada Ananda Aka dipersilakan maju. Kalau suaranya ya, kecinya pada mencong-mencong. Terus ya suaranya ya. Ya, sini deketin mic. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihasma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرء جعله ساء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تحسنون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا في السوق الأولى سوق إبراهيم وموسى صور
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan yang berikutnya yaitu penampilan azan yang akan disampaikan oleh teman kalian dari kelas 3C yang bernama Keanu Azam. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wassarafa wa darajatan adiyatan rafi'ah wa abqu maqama mahmudan alladhi wa'adta innaka la tusriful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan yang selanjutnya adalah penampilan bacaan sholat yang akan dibawakan oleh teman kalian dari kelas 5C yaitu Husein Azhar bin Zain Wijaya. Kepadanya dipersilakan. Coba Husein tolong bacakan. Tolong bacakan niat sholat subuh. Sholli fardul subhi rakataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Alhamdulillah, bagus. Sekarang Husein tolong bacakan niat sholat maghrib. Sholli fardul maghribi salasa rakaatin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Kalau sholat subuh ada berapa rakaat, Husein? 2.
Sholat maghrib 3, sholat isya 4, semuanya sehari semalam berapa rakaat? 17. 17. Kita alhamdulillah berarti tangan teman-teman ya. Coba Husin sekarang baca doa iftitah. Yang ini, Bu. Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi kasiro wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lil ladzi fatarus samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kalau sebelum iftitah tadi kita membaca apa, Husin? Iya. Nah, setelah niat. Bismillah. Nah, kan. Terus. Yang mengangkat tangan. Habis dia. Nah, Allahu Akbar. ya, itu namanya apa gerakannya? Takbir. Takbiratul Takbiratul ikhram. Iya, takbiratul Ikhram. Nah, setelah membaca iftitah, lalu kita membaca apa lagi ketika sholat? Alhamdulillah. Surat Alhamdulillah. surat Al-Fil. surat. Al-Fatihah. Nah, ya, coba Husin baca surat Al-Fatihahnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Hukum membaca surat Al-Fatihah ketika sholat itu apa? Wajib atau boleh dibaca, boleh tidak, atau harus dibaca, atau kalau nggak dibaca nggak apa-apa? Harus dibaca. Ya, pinter. Jadi kalau kita sholat tidak membaca surat Al-Fatihah, sholatnya tidak sah. Jadi surat Al-Fatihah harus dibaca dalam setiap rakaat Sholat. Misalnya sholat zuhur berapa rakaat? 4. Baca Al-Fatihahnya berapa kali? 4. Iya, pinter. Paham ya? Coba sekarang Husin baca doa ruku bagaimana? Ya, ruku. Ini. Ya. Gimana ruku bacanya? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ya, baik. Setelah ruku, gerakannya apa namanya? Tidak. Tidak, pinter. Gimana bacanya tidak? Robba sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu wa mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u masita min syai'in ba'du. Anak di rumah sambil ikutin baca ya. Setelah itidal, apa lagi? Iya, sujud. Gimana bacaan sujud? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tadi setelah membaca surat Al-Fatihah, kita disunahkan membaca apa?
Ya, surat. Suratnya boleh surat apa aja atau ditentukan? Surat apa aja? Iya, pintar. Yang pendek boleh suratnya? Boleh. Yang panjang? Boleh. Yang sedang? Boleh. Semuanya boleh, sayang. Iya. Yang penting dibaca ya, surat apa aja. Sekarang setelah sujud, apa lagi gerakannya? Sujud yang pertama. Iya, duduk. Duduk apa namanya? Di antara dua sujud. Iya. Gimana bacanya, Kakak? Rabbi gfirli warhamni warjburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Oke, dalam sholat itu setiap satu rakaat kita sujud berapa kali? Dua. Sekarang bacaan yang terakhir yaitu at-tahiyat akhir. Kalau salah benerin dia, benerin ya. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Terus yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan dengan semuanya. Ya, alhamdulillah. Kita sudah bisa bacaan sholat, ada sedikit yang kurang ya. Ya, nanti dilansari lagi ya. Ya. Demikianlah penampilan dari teman-teman kalian yang sudah berani tampil pada hari ini. Mudah-mudahan lebih semangat lagi latihannya. Untuk selanjutnya yaitu acara inti, yaitu tausiah atau mauizah hasanah yang akan disampaikan oleh bapak-bapak guru kita, yaitu Bapak Haji Saifullah SPD dan Bapak Merli Maruli SPDI. Padanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya anak-anak semua nih, siswa-siswi dan Bapak Ibu, baik yang di rumah, jawab salamnya kayaknya belum semangat nih. Ya. Sekali lagi ya. Nih yang di rumah nih. Baik. Biar semangat, baik Bapak pantun terlebih dahulu nih. Pak Camat jualan salad. Yang beli harus hormat. Kalau kalian umat Nabi Muhammad, jawablah salam dengan semangat. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Weh talam dimakan si Ega. Yang jawab salam semoga masuk surga. Makan, Bang. Baiklah, kita mulai. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wa kadzalika alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haq liyajhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallahu khaliqul ibadah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'da amma ba'du. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala syair utlubul ilma walau bisin. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Ayo. Naikkan duluan. Iya. Puja dan puji syukur kita hanturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan hari ini alhamdulillah kita masih dalam keadaan iman dan Islam, masih dalam keadaan sehat walafiat, masih dalam keadaan enak makan, enak tidur, syukur-syukur enak dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagai bekal kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, salawat bering salam marilah kita limpah curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat, tabi'in wa tabi'in, dan kita sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul ujma di yaumil kiamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dengan wasilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Jamaah sekalian, alhamdulillah nih Pak Ruli, ya. Juga. Kita bisa berada di sini, ya. Di depan hadirin sekalian, di depan jamaah sekalian, ya. Ini acara TV apa? Nah, kalau di Indosiar ada acaranya Mamah dan AA. Kalau di sini karena duo apa ya? Duo wadon ya, apa lanang? Duo lanang, makanya kita ganti nih acara kita nih. Yang di Indosiar mungkin acara Mamah dan AA ya. Kayaknya itu udah tutup. Udah tutup. Karena ini laki-laki semua di depan dua orang, makanya Papa dan AA kali ya. Jauh banget. Papa dan AA. Di Indosiar Mama dan AA, di sini Papa dan AA nih. Oh ada. Baik Pak Ruli, alhamdulillah pada pagi hari ini kita berada dalam kegiatan Isra wal Mi'raj, ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah dari awal sampai sekarang nih kegiatan intinya, ya, insya Allah akan diisi oleh kita berdua, ya. Insya Allah. Pak Ruli, ngomong-ngomong dengan masalah Isra Mi'raj nih Pak Ruli. Iya. Pengertian dari Isra Mi'raj sendiri itu apa ya? Nah, kita ini aja ya Pak Ruli ya. Iya. Santai aja ya, jangan dibawa tegang nih. Jangan dibawa tegang. Adik-adik kelas 1 sampai kelas 6 dengar. Iya.
Mungkin kan masih bertanya-tanya nih, ya. Oh, Iya, apa sih itu yang namanya Isra dan Mi'raj gitu kan? Ya Pak Haji ya. Iya. Terus juga kenapa sih Isra Mi'raj itu kudu diperingatin gitu? Iya, mau di SD, mau di musola, ya di SMP, di sekolah-sekolah lah gitu ya. Di lembaga-lembaga, masjid juga, di majelis taklim tempat kalian tinggal ada yang namanya peringatan Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pertanyaannya ada apa di situ? Nah, ada apa di situ? ada peristiwa yang sangat sakral, Pak. Iya. Jadi ada peristiwa yang sangat sakral, peristiwa yang sangat besar yang benar-benar kita harus peringati untuk apa? Untuk mengenalkan kepada generasi-generasi, mengenalkan kepada siswa dan siswi bahwasannya telah terjadi peristiwa besar yaitu Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kapan itu terjadi? Yaitu pada 27 Rajab atau 10 tahun setelah kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Latar belakang di Isra Mi'rajkannya Nabi, selain ada perintah yang sangat istimewa yang diberikan kepada Nabi, di balik itu juga sebagai penghibur Nabi. Jadi Pak Haji, Oh, gitu. iya. Mengapa emang Pak Ruli Nabi dihibur? Ya, jadi bertepatan dengan meninggalnya orang yang sangat disayang oleh Nabi Muhammad SAW. Enggak cuma satu Pak Haji, ada dua. Yang pertama yang meninggal itu adalah istri Nabi Muhammad SAW. Siapa istri Nabi Muhammad? Yaitu Siti Khadijah. Siti Khadijah, ya. Boleh dicatat, boleh diingat. Yang kedua adalah pamannya Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Thalib, yang merawat Nabi, yang ikut berdagang, ya Pak Haji ya. Iya. Yang mana pada saat berdagang itu ada orang kafir kalau nggak salah tuh ya, kalau kita ke belakang ya, yang tahu bahwa akan ada kenabian atau kerasulan pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya orang-orang istimewa, orang-orang yang tahu kerasulannya itu disembunyikan. Kembali ke Isra wal Mi'raj, yaitu Isra adalah perjalanannya Nabi Muhammad SAW pada malam hari. Dari mana? Dari Masjidil Haram. Kemana tuh Pak Ruli? Masjidil Haram itu adanya di mana, Pak Haji? Coba siapa yang tahu di mana, Nak? Ya, ya, terima kasih ya, di Mekah Al-Mukarramah, ya, tempat kalian nanti pergi haji, ya. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan untuk berangkat pergi haji, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Perjalanannya dari mana? Dari kampungnya Nabi, yaitu Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa di mana ya? Coba tanya lagi tuh sekali. Di mana? Di Palestina. Ya. Masjidil Haram adanya di Ka'bah, adanya di Mekah, ya. Kemudian Masjidil Aqsa adanya di Palestina. Kemudian di Mi'rajkan. Ya. Mi'raj itu apa? Diberangkatkan ke atas, diangkat ke atas ke Sidratul Muntaha. Oh, ribet tuh sebutannya tuh. Iya. Sidratul Muntaha. Apa itu Sidratul Muntaha? Yaitu langit, ujung langit yang ketujuh, ya. Jadi ujung langit yang ketujuh sebutannya Sidratul Muntaha. Kalau ribet
ujung langit yang ke 7. Nah, dengan apa? Yaitu dengan enggak dengan kendaraan mobil atau pesawat Pak Haji. betul, Ya. pesawat belum ada. Iya. Dengan apa Pak Ruli kira-kira bisa menyebut Bisa dari ke langit ke-7 tersebut? dia Haram ke Masjidil Aqsa dulu nih. Ya, Itu dilakukan ditembus oleh Nabi itu dalam waktu semalam. Padahal jaraknya itu 1, 2, 3, 9 kilometer. betul. Dari antara masjid satu ke masjid yang keduanya itu 1239 kilometer. Bisa diulang? 1, 2, 3, 9 kilometer. Ya, jarak antara Kalau penggaris itu milimeter, tapi ini kilometer. Dengan apa? Ya, dengan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala di Isra Mi'rajkannya Nabi Muhammad SAW dengan kendaraan yang namanya Guro. Ya, dengan kendaraan guro. kendaraan itu Guro. yang secepat Bilal ya. Di Isra kemudian naik ke Sidratul Muntaha langit ke-7 dengan cepat, yaitu dengan buruk, ditemani dengan siapa? Yaitu malaikat Jibril. Salam. Nah Pak Haji, ini pertanyaan nih. Ke Sidratul Muntaha langit ke-7 Rasulullah itu ngapain ya? Nah, Baik. Nabi Muhammad atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Sidratul Muntaha atau ke langit yang ke-7 ya nak. Di situ beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjalankan sholat 50 waktu. waduh 50 waktu. 50 waktu. Nah, Yang benar nih. Nah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini sangat sayang kepada umatnya, memikirkan umatnya, dari yang 50 waktu tersebut dinego, minta didiskon, kalau bahasa kita mah ya, minta dikurangin. Karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW ini Pak Ruli Ya, memikirkan umatnya, sangat cinta sama umatnya, sehingga sehingga dari 50 waktu itu minta dikurangin, minta didiskon, ya. Nah gitu Pak Ruli. Jadi dari 50 waktu itu ya, sampai akhir yang kita laksanakan yaitu 5 waktu sehari semalam. Ya. Ini saking cintanya Nabi Muhammad kepada umatnya, dari yang 50 waktu itu karena beliau memikirkan umatnya, kira-kira umatnya ini sanggup apa tidak, makanya selalu diskusi dialog dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dari yang 50 waktu itu menjadi 5 waktu sehari semalam. Nah gitu Pak Ruli. anak-anak sanggup sholat 50 waktu sehari semalam? Iya. Jadi yang dimaksud peristiwa besar itu adalah perintah untuk melaksanakan ibadah sholat langsung dari Allah Subhanahu wa taala ke Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada kita, yaitu perintah sholat wajib 5 waktu dalam sehari semalam. Ada zuhur, ada asar, ada maghrib, ada isya, ada Subuh. ada subuh, ada yang 4 rakaat. Nah, coba 4 rakaat. Sholat apa aja ya, nak? 4 rakaat. Zuhur, asar, dan isya. Kalau yang 3 rakaat sholat apa, nak? 2 rakaat.
Tadi ada nggak yang sholat subuh nih? Ada yang angkat tangan nggak, Pak? Ada. Coba siapa yang tadi melaksanakan sholat subuh? Oh, banyak. Alhamdulillah ya. Melaksanakan sholat subuh. Bisa. Kalian ada yang tahu sholat sunat kayak gimana? Ada nama-nama sholat sunat? Ya. Ya, sholat sunat tahu sholat sunat? Ya, ada sholat sunah rawatib, Pak Haji. Gimana sholat sunah rawatib? Yaitu sholat sebelum atau sesudah sholat wajib. Iya, ba'diyah maupun qobliyah. Terus ada sholat sunnah apa lagi? Jangan sampai kita terlewat atau meninggalkan kewajiban kita ibadah sholat ini, Pak Ruli, gitu ya. Betul, karena perhatikan nak, kalau misalkan kewajiban sholat ya, kita lagi sakit karena saking wajibnya ya, kita lagi sakit pun wajib harus melaksanakan sholat. Kalau kita nggak bisa berdiri, Sholatnya nggak bisa berdiri. nah sambil duduk. Sambil duduk. Kalau lagi sakit. Kalau nggak bisa juga sambil duduk, Pak Ruli. Iya. Dengan cara Bisa tidur. berbaring ya, berbaring ya. Merem. Dengan cara berbaring. Nah, nggak bisa juga nih dengan cara berbaring. Iya. Gimana, Pak Ruli? Dengan cara Kedipkan mata. isyarat, pakai isyarat ya. Nggak bisa juga panggil Pak Amil. Ambil Pak Amil disolatkan berarti. Nah, itu karena saking wajibnya Pak Ruli ya. Kita walaupun kita lagi kondisi sakit, Dalam kondisi sakit. nggak bisa berdiri sambil duduk, nggak bisa duduk sambil berbaring, nggak bisa berbaring pakai isyarat. Itu Pak Karena Ruli. itu yang amalan yang paling pertama dihisab itu sholat ya. Betul, Pak Ruli, sholat yang pertama akan dihisab. Sholatnya kita, ibadahnya kita kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala. Ingat nak, ya, kalau kita melaksanakan ibadah sholat, insya Allah segala perbuatan pun ya, Pak Ruli, itu akan dibantu. Ada ayat. Haji, apa tuh Pak Ruli, ayatnya Pak Ruli? Ayatnya yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanusta'inu bisobri was sholah. Itu artinya bahwasannya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat penolongmu. Nah, di situ bahwasannya adalah sholat itu dapat menjadi penolong kita. Masya Allah ya, alhamdulillah ya. Kalau As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu juga mi'rajnya kita. Anak-anak dengar, sholat itu adalah mi'rajnya kita. Berarti kalau kita sholat itu sama aja kita mi'raj tuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berkomunikasi langsung kepada Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya kewajiban kita itu sebenarnya yang paling pertama itu mengenalkan siapa Tuhan kita. Wah, supaya apa? Kalau kita udah kenal Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, nah kita diajarin tata cara untuk komunikasi dengan Tuhan kita. Iya, iya, yaitu dengan mi'rajul mu'minin. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Ya, sholat itu mi'raj, berarti kalian sudah melaksanakan mi'raj, yaitu komunikasi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
sebenarnya kalau komunikasi nggak sholat doang kali Pak Haji ya. Oh, ada. Ada ibadah lain juga yang sebenarnya itu kita komunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala, misalnya baca Quran. Yang baca Quran apalagi ya. Iya. Kita mau melaksanakan. Karena itu firman Allah. Ya. Perkataan Allah. Ya, itu sama aja kita komunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita bisa ke Baitullah, ke rumahnya Allah. Yaitu tadi pergi haji. Ya. Makanya rentetan-rentetan ibadah itu ada dalam rukun Islam kali ya. Betul. Iya. Anak-anak tahu rukun Islam? Siapa yang apa? Anak-anak tahu rukun Islam? Ada berapa, Nak? Ada, Islam ada berapa? Rukun Islam ada berapa rukun Islam? Yang pertama. Coba apa yang pertama? Yang kedua? Yang kedua. Nah, terus? Mendirikan sholat. Ya. Yang ketiga. Jangan ketukar, rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Alhamdulillah udah pada tahu. Iya. Jadi itu adalah rentetan kalau kita sebagai seorang muslim yang paling pokoknya harus kuncinya itu miftahul jannahnya itu syahadat. Itu. Syahadat bunyi 2 kalimat syahadat. Asyhadu an ilaha wa asyhadu an Muhammadar Rasulullah. Itu kuncinya. Baik, Nak. Terus ya tadi yang kedua apa tadi? Sholat. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, iya melaksanakan atau pergi haji. Nah, alhamdulillah ya, mudah-mudahan dengan kegiatan setelah kegiatan acara ini Pak Ruli nih kan kita selalu pengen ada hikmahnya ya. Jangan sampai kita hanya sebatas seremonial yang tiap tahun kita laksanakan gitu ya. Mudah-mudahan dengan setelah melaksanakan Isra Mi'raj ini ibadah kita, sholat kita kepada Allah Subhanahu wa taala meningkat lagi. Lebih baik lagi. Lebih disilipin. Ya. Lebih disiplin lagi sholatnya, ya bukan ya. Lebih baik, lebih rapih lagi ibadahnya. Lebih apa? Bacaannya tuh lebih bagus lagi bacaan Qur'annya. Lebih semangat lagi belajarnya. Karena apa? Karena semuanya itu harus sesuai dengan ilmunya. Ya, jadi sholat ada ilmunya, baca Al-Quran ada ilmunya. Makanya itu jihadnya kita adalah menuntut ilmu. Belajar, terus belajar, kemudian taat kepada orang tua, taat juga kepada guru tuh. Maka harapan yang kedua itu adalah semoga dengan setelah Isra Mi'raj ini kalian semangat belajarnya, menuntut ilmu untuk apa? Untuk bisa melaksanakan ibadah dengan baik, dengan benar, gitu ya Pak Haji ya. Karena kita kalau misalkan ibaratnya menuntut ilmu, ya, memperagakan semua amalan-amalan dengan ilmu ya, insya Allah jalan. Diterima ibadah kita. Orang yang ibadahnya asal-asal. Ya, jadi gitu ya Pak Haji. Betul Pak Ruli ya. Ada lagi? Ya mungkin dengan kita cukupkan aja kali ya Pak Ruli ya. Kita cukupkan ya, mudah-mudahan dengan acara ini semua kita
melaksanakan ibadah kita semakin meningkat. Karena udah dijamin ya, kalau orang yang sudah melaksanakan ibadah, sholat, pasti kegiatan-kegiatan yang lain pun akan lebih baik lagi. Nah, udah jaminannya kalau udah baik, otomatis surga ya. Balasannya surga. Sebaliknya, kalau kita tidak melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah, jaminannya ada surga, ada neraka ya, otomatis jaminannya neraka ya. Sedangkan kita tahu kalau udah masuk neraka, di dalam neraka kita akan mendapatkan siksa ya, masuk neraka mendapatkan siksa, disetrika ya, dipanggang bolak-balik ya. Nah, itu ya, makanya nauzubillahi min jalik, nauzubillahi min jalik. Paruli Ya. Momen besok tuh bulan depan kalau nggak salah itu mau bulan puasa. betul Paruli. Itu adalah momen kalian untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala. yang penuh menahan lapar. Ya. Ya, mudah-mudahan nanti di bulan puasa bisa kita tunjukkan keimanan, keislaman kita dan meningkatnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, mungkin kita tutup aja kali ya Pak Haji ya. Ya. Bukan ya, kegiatan kita pada hari ini. Silakan Paruli ditutup. Ya. Nah, Baik anak-anak, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Bapak, Pak Ruli, dan Pak Haji Saifullah undur diri. Apabila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tadi anak-anak semua sudah mendapatkan siraman rohani atau ilmu agama. Kalau di Indosiar ada yang kembar tuh, siapa yang suka nonton Dai? Akademi Dai biasa bulan puasa yang kembar. Ada Doni Dion. Ya, ada siapa lagi? Ilal. Kalau yang ini siapa tadi? Umi kasih nama ya. Uli Ulo. Paruli dan Papulo. Uli Ulo. Cocok. Cocok Pak, kembar. Ya. Mudah-mudahan Uli Ulo bisa mengikuti Dai ya. Bentar lagi bulan puasa, biar menang. Ya, ya, saya bercanda ya anak-anak ya, biar nggak tegang. Oke, Umi mau pantun dulu nih. Jangan duduk di depan pintu, lihat debu ambillah sapu. Hiasi hidup dengan ibadahmu. Jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Seperti yang tadi dipesankan oleh Bapak Guru kita, Pak Uli Ulo. Alhamdulillah, mudah-mudahan acara Isra Mi'raj kita ini menjadi ilmu yang bermanfaat serta mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan acara kita ini dicatat oleh Allah sebagai salah satu amal ibadah dan sebagai bukti kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih anak-anakku semuanya yang sudah mengikuti Zoom dengan baik. Dadah, dadah dulu ya. Dadah. Ya, dadah, sampai jumpa. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di sekolah, bisa bertemu lagi dalam acara-acara besar yang seperti biasa kita peringati. Terima kasih ayah bunda semuanya dan anak-anakku semua. Sebagai pembawa acara, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila ada kata-kata saya yang kurang tersusun
ataupun yang tidak berkenan di hati, mohon dibukakan pintu maaf. Baiklah, saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah wal afwa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.